Nah, kenapa Mas Sobiron baju-baju itu masih disimpan? Wong sudah tidak cukup. Itulah yang harus kita pelajari dengan R1 tadi. Harus disingkirkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sobiron di TH Podcast. Nah, Sobat TH, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program-program yang ada di sekolah kita, SMK Tunas Harapan Pati tercinta. Kita tahu bersama bahwa SMK Tunas Harapan Pati itu adalah dijadikan sebagai sekolah pusat keunggulan. Nah, kok bisa sih kok sekolah kita itu unggul? Ternyata salah satu penunjangnya adalah karena adanya program-program yang mendukung untuk menuju ke sana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, mengulik lebih dalam mengenai salah satu program yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Program itu adalah program budaya industri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang beliau ini sudah tahu apapun mengenai budaya industri yang ada di sekolah kita. Yuk kita langsung saja ke Pak Karyo. Yuk. Selamat pagi Pak Karyo. Selamat pagi Pak Sobiron. Pak Sobiron atau Mas Sobiron ini ya? Mas saja tidak apa-apa. Ya Mas Sobiron ya, selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Ini dari semangatnya masih semangat ya Pak ya? Wah ya, semangat sekali. Umur kita itu mungkin selisih separuhnya Pak, tapi semangat saya itu nggak ada separuhnya dari Pak Karyo. Wah, sama. Pak Sobiron tak lihat dari ini juga sangat semangat. Oh, ini. Terima kasih atas undangannya. Ini saya juga tidak tahu apa yang harus kita bicarakan dari ini. Kita ngobrol saja Pak. Iya siap. Tadi kan kita mulai dengan program-program yang ada di sekolahan. Nah hari ini kita itu akan membahas mengenai budaya industri yang ada di sekolahan. Nah ternyata itu banyak orang Pak yang tidak tahu budaya industri itu apa sih? Kenapa sih kok sekolah kita menerapkan budaya industri? Fungsinya itu apa, Pak? Pertanyaan di sini itu banyak sekali. Mungkin Sobat TH yang masih baru, yang masih kelas 10 itu masih bingung, apa sih budaya industri? Bisa dijelaskan Pak kepada Sobat TH, kepada kami, apa sih budaya industri itu? Iya. Oke, terima kasih Mas Sobiron. Oke. Jadi ini menurut saya pertanyaannya luar biasa. Dan kalau mungkin masyarakat juga wajar, mungkin tidak tahu apa itu budaya industri. Tapi kalau kita koneksikan dengan sekolahan kita, SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, maka budaya industri itu sangat ada hubungannya sangat terdekat dengan sekolahan kita. Anak-anak di sekolah di SMK, saya yakin tujuan utama untuk sekolah itu adalah bekerja. Nah, ini betul. Yang penting bekerja. Jadi kita sudah coba berpuluh-puluh tahun, itu mungkin hampir 98% anak-anak kita itu mimpinya adalah bekerja. Lulus langsung bekerja. Lulus langsung bekerja. Nah, kita harus koneksikan apa yang ada di lulusan kita dengan ada yang di industri itu seperti apa. Jadi ada yang istilahnya namanya link and match. Link and match antara sekolahan dengan industri. Nah, harus itu. Jadi jangan sampai nanti kita meluluskan anak-anak, tapi tidak tahu salah kerja di industri itu apa yang harus kita lakukan. Syarat-syaratnya apa kerja di industri. Nah, oleh karena itu SMK Tunas Harapan Pati yang mempunyai beberapa predikat, termasuk yang disampaikan oleh Mas Sobiron tadi adalah sekolah pusat keunggulan. Itu harus mempunyai program-program yang berbeda. Yang berbeda antara kita dengan mungkin sekolah yang lain. Karena kita sudah ditunjuk oleh direktorat sebagai pusat keunggulan tadi. Nah, kalau kita bicara ke budaya industri, apa sih sebenarnya budaya industri itu? Nah, budaya industri itu adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Dan ini di kurikulum pemerintah
belum muncul, belum ada. Belum ada ini. Nah, ini adanya kalau kita belajar ngangsu kawruh ke industri. Industri. Ke industri. Oh, berarti pendidikan karakter dari industri. Industri. Jadi industri itu butuhnya apa? Iya. Anak-anak harus saya siapkan seperti apa sih Pak? Supaya perusahaan itu tidak terlalu lama atau mungkin malah bingung. Ini anak-anak kok nggak siap kerja ya? Gitu loh. Nah ini akhirnya apa? Jadi harus mengadopsi apa yang ada di industri. Berarti boleh saya simpulkan berarti budaya industri itu adalah kebiasaan yang ada di industri, kemudian diterapkan di sekolah. Jadi secara istilah bahasanya, budaya itu adalah pendidikan karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kebutuhan industri apa? Agar ketika anak lulus itu dia tahu, betul ya Pak ya? Betul. Sudah terbiasa dengan hal-hal yang ada di industri. Tidak gugup. Oh iya. Kalau hanya berdasarkan karakter yang dari kurikulum ini kan kurang. Karena apa? Di situ tidak muncul. Munculnya kalau biasanya karakter itu hanya mungkin sedikit adalah sopan santun, tanggung jawab. Nah, hanya itu aja. Tapi perusahaan lo apa? Banyak sekali. Ada beberapa itu pendidikan karakter yang harus disampaikan dari sekolah supaya nanti pada saat kerja dia tidak bingung. Itu ada beberapa contoh ini yang mungkin secara tidak langsung sebenarnya sudah ada, cuma kita tidak ngerti apakah ini termasuk budaya industri tidak. Iya betul. Nah, contohnya misalnya semangat. Semangat. Jadi anak-anak harus punya semangat. Biasanya bapak-bapak memberikan tugas, ini harus dikerjakan. Ini sebenarnya sudah mendidik sebenarnya. Iya. Ini mungkin tidak tahu Pak gurunya ini. Nah kalau ini adalah termasuk budaya industri. Semangat. Kemudian ada kejujuran. Mungkin ada istilahnya kalau di sekolah itu ada dulu ada jajan kemudian anak mengambil sendiri. Oh iya. Kalau dia pada uang kembalian dia ngambil sendiri. Oh, istilahnya kantin kejujuran. Kantin kejujuran. itu salah satu sebenarnya. Sebenarnya salah satu karakter yang harus dimiliki oleh anak. Harus jujur. Dan itu diperoleh dari salah satu program dari budaya industri. Dari budaya industri. Bagaimana kita membentuk supaya anak-anak itu secara bertahap bisa membentuk kejujuran. Nah, itu tidak mudah sebenarnya. Tapi harus pastikan, harus kita lakukan. Kemudian ada lagi harus teliti. Nah, harus teliti. Mengerjakan nanti di industri itu, mengerjakan suatu industri. Karena apa? Industri itu tidak akan mengeluarkan produk kalau produk itu ada kegagalan. Ada suatu istilahnya ada masalah. Karena apa? Muncul kepercayaan. Sekali produk itu gagal, maka customer akan, waduh jangan beli itu. Iya betul. Ada ini masalahnya. Masyarakat langsung tidak mau Pak. Tidak mau dan tidak percaya. Betul. Efeknya luar biasa. Jadi dia akan mengeluarkan produk yang punya masalah. Nah itu butuhkan orang-orang yang punya ketelitian tinggi. Ini harus dibentuk. Misalnya yang jurusan apa misalnya ini jurusan las, bagaimana cara kelas yang sangat teliti. Karena hasil lasnya ini tidak hanya untuk supaya terikat atau nyambung aja, tapi bagaimana ini hasil las ini harus kuat dengan tekanan tinggi. Dan tidak boleh ada kebocoran. Kenapa tekanan tinggi? Untuk industri kimia. Bisa Pak Mas Sobiron bayangkan kalau misalnya ada instalasi kimia bocor. Wah, bahaya itu. Ya, itu. Bisa meleduk, kemudian bahaya. Bisa mengeluarkan radiasi misalnya. Ada korban jiwanya. Berarti harus memang teliti. Harus teliti. Rapi, teliti. Dan ini harus dicoba bagaimana supaya anak-anak itu bekerja atau praktek di bidangnya masing-masing, di jurusan masing-masing dengan teliti. Oh, berarti Pak, budaya industri itu diterapkan di sekolah kita, anak-anak mendapatkan istilahnya pendidikan Pak ya. Pendidikan budaya industri itu selama 3 tahun Pak. Selama 3 tahun. Lah, sekarang ada pertanyaan lain lagi Pak. Loh, terus bedanya apa? Biasanya kan ketika industri itu merekrut karyawan baru, kan ada pelatihan, ada masa trainingnya. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Mereka di training dulu. Nah, bedanya dengan itu apa Pak? Jadi gini ya, jangan salah persepsi ya. Jadi kalau training itu biasanya training itu dihubungkan dengan skill. Dengan skill.
dengan knowledge. Kemampuan teknisnya. Kemampuan teknisnya. Iya. Jadi misalnya karena sekarang mencari pekerjaan linear itu tidak mudah. Anak-anak jurusan TKR tidak mesti kerjanya di bidang TKR. Permobilan, Iya. industri mobil. Bisa saja dia malah justru di pengelasan. Oh iya. Atau malah di pemesinan CNC. Bisa saja Pak. Oh iya. Itu yang namanya tidak linear. Maka pada saat kita menerima anak otomotif kemudian yang dibutuhkan adalah tenaga CNC, pemesinan, maka anak-anak itu harus di-training dulu, dikenalkan dengan mesin alatnya mesin CNC. Oh iya. Itu. Tapi kalau yang budaya industri tidak bisa seperti itu. Maka di sini dibutuhkan sehingga pendidikan budaya, pendidikan karakter untuk budaya industri itu dimulai kelas 10. Sudah kelas 10 dimulai. Kelas 10 dimulai nanti seperti apa? Bertahap terus. Dan ini harus komitmen kuat. Jadi anak-anak yang merasa ada kekurangan dengan karakter itu apapun, tidak semangat, BK memanggil, kamu semangat ya, kamu ini harus memperoleh atau mendapatkan mimpi-mimpimu. Itu harus semangat. Termasuk yang lain, ada disiplin, tanggung jawab, kreatif, bisa bekerja dengan tim. Itu penting Pak Sobiron. Mas Sobiron penting itu. Jadi kalau misalnya kita punya pada saat praktek misalnya ini mengerjakan, misalnya ini kalau di TKR itu ya, misalnya ada memperbaiki sistem rem pamannya. Itu pertama enggak apa-apa dari awal. Tapi setelah dari awal bersama-sama, tapi berikutnya adalah secara mandiri. Nah, ini harus ngerti. Di pabrik pun malah tambah luar biasa tim itu. Karena apa? Perakitan, contoh ini ya, perakitan mobil, saya kira yang lain sama. Perakitan mobil dari awal sampai akhir ini berpalen. Oh iya, berkesinambungan. Ada yang masang ini, ada yang merakit bagian ini. Ini jadi lanjut len lagi. Berikutnya satu len ini. Terus. Kalau misalnya di dalam len ini tidak mempunyai teamwork yang hebat, ada salah satu dari personil tim ini yang pekerjaannya gagal, semuanya gagal. Oh iya Pak, saya pernah dengar cerita. Iya. Itu kan ada salah satu pabrik, itu kan katakanlah memproduksi mobil. Nah, ketika memproduksi mobil, ada salah satu karyawannya ada kecelakaan kecil. Iya. Akibatnya len itu berhenti. Bayangkan saja Pak, betul. Ketika len itu berhenti, biasanya setiap menit itu memproduksi satu. Itu berhenti beberapa menit. Akibatnya yang tadinya katakanlah berhenti 1 jam, berarti 1 menit kalikan 1 jam, berarti ada 60 barang yang tidak jadi. Perusahaannya gagal, perusahaannya rugi, kosnya tinggi. Iya, karena kecelakaan itu. Jadi sebenarnya di dalam pembuatan mobil, perakitan mobil, satu mobil itu butuh 3 menit 45 detik. Satu mobil butuh 3 menit 45 detik. 3 menit 45 detik. Satu mobil dari nol sampai selesai. Iya. Pokoknya bukan begitu. Intinya mobil itu keluar sebelum dites kebocoran. Jadi satu mobil keluar dari len. Keluar dari len. Itu kalau dari awal mungkin jam-jaman, Pak. Tapi kalau dia keluar dari len itu kalau dihitung itu hanya 3 menit 45 detik. Jadi di sana itu ada seperti display seperti ini, layar besar, itu ada menitan. Jadi kalau di situ menitnya harus muncul 3 menit 45 detik, mobil keluar satu. Nanti 3 menit 45 keluar satu lagi. Jadi kalau misalnya bisa dibayangkan, kalau misalnya dalam len itu karena ketidakhati-hatian, tidak kemengertian yang diperlukan di situ untuk budaya industrinya, ada kecelakaan. Nah, tinggal berapa kecelakaan ini tertangani? Berapa waktu berhentinya len itu? Kalau misalnya len itu gampangnya berhenti karena kecelakaannya kecil misalnya, terhentinya kok 3 menit 45 detik. Berarti rugi satu mobil. Lalu dalam len itu tadi merakit satu Fortuner. Ini maaf saja, ini kita sebutkan merek aja lah ya. Jadi merek aja. Ini tidak mengurangi perusahaan yang lain ya, tidak mengurangi perusahaan. Cuma kita itu ya ngertinya ke situ. Itu
Fortuner 1 sekitar 600 600 jutaan lah ya, 600 jutaan. 3 menit 45 detik, 600 juta itu hilang. Iya, lah nanti kalau itu sampai ada accident yang fatal dan itu di stop karena kefatalan itu, misalnya 1 hari misalnya. Biasanya accident fatal itu apa Pak? Misalkan kok sampai 1 hari, Nah, kalau si fatal mungkin ada kecacatan fisik, kan fatal. Mungkin maaf saja nih, putus tangannya. Oh, pekerjanya mengalami kecelakaan. Oh, gitu. Iya. Nah, mungkin bisa saja di sini disebabkan lain itu kan banyak ya. Jadi bisa itu pekerja, bisa alatnya. Nah, kan gitu. Mungkin kalau alatnya masih bisa mungkin tertangani ya, bisa diganti. Tapi kalau yang kecelakaannya anak atau pekerjanya kan susah. Nggak bisa. Dan itu diminta ganti. Misalnya, tolong ini, misalnya ini, Mas Sobiran sebagai salah satu pekerja. Nyun sewu, misalnya Mas Sobiran accident ini. Ya, misalnya ini, misalnya accident misalnya terus Pak Karyo ganti, nggak bisa. Pada saat itu yang kerjanya dengan saja. Oh, ada. Lain-lain. Yang lain punya tugas sendiri. Ya, berarti harus berhenti. Nah, Pak Sobiran misalnya bagian masang ban. Alat untuk masang ban ini kuncinya, impactnya itu jatuh. Kena kaki Pak Sobiran, berdarah, berhenti, kan tidak bisa orang lain ganti penjenengan dari mana? Wong yang lain nanti ada shiftnya sendiri, shiftnya masuk siang misalnya atau masuk malam lah, berhenti ini. Ya ini sampai terisi orang itu sampai berapa waktu? Apalagi kalau tidak bisa dibayangkan kalau itu kematian. Kematian selain itu tetap mungkin seminggu karena mestinya ada penyelidikan dari pihak kepolisian. Walah, 1 minggu ruginya berapa itu? Satu lain itu berapa? Ya toh, 3 menit 45 detik 1 mobil. Kalikan 1 minggu. Satikan 1 minggu berapa? Ya banyak. Berapa ya banyak? Karena 1 hari itu kan 8 jam. Gitu, jam aktif ya. Mungkin istirahat jam 10-15 menit. Yang siang itu untuk isoma. 1 jam, nanti jam 3 itu hanya terpotong itu dibagi 3 menit 4 detik. Nah, kemudian di sini akan saya tambahkan ini yang penting, Pak. Jadi selain pendidikan karakter tadi, ada beberapa yang harus diketahui, termasuk ada pengetahuan, pemahaman apa itu 5R. 5R. Mungkin ada yang lain. 5R itu penting ada. Apa itu 5R? 5R itu adalah pertama ringkas. Oh, ini berarti 5R itu salah satu program budaya industri. Termasuk. Oh, termasuk budaya industri. Budaya industri. Iya. Jadi saya jelaskan dulu supaya pemirsa Sobat TH. Sobat TH tidak pindah persepsinya. Oh iya. Itu 5R itu adalah yang pertama ringkas. Ringkas. Ya, ringkas. Nanti kalau kita jelaskan nanti Pak Sobiran menanya panjang sekali. Iya, cuma ini supaya ada biar masyarakat yang melihat ini bisa, terutama masyarakat biar tahu, dan kemudian anak-anak yang mungkin SMP melihat apa namanya ini jagungan kita, obrolan kita itu lebih tertarik lagi gitu, dan lebih tahu akhirnya nanti masuk Tunas Harapan. Harapannya begitu. Harapannya begitu ya. Ya, yang kedua adalah rapi. Resik, ringkas. Ringkas. Rapi, yang R ketiga itu resik, R yang keempat itu adalah rawat, ringkas, rapi, resik, rawat, yang terakhir adalah rajin. Ini termasuk nanti akan diberikan kepada anak. Berupa macam-macam, nanti ada berupa gambar, berupa label, banner, di mana-mana supaya apa? Supaya anak-anak itu lebih mudah memahami apa ini maksud budaya industri, terutama yang seperti 5R tadi. 5R. Itu. Ya. Berarti Pak, kalau tadi kan ke pertanyaan yang tadi bahwa selama 3 tahun itu kita berarti mendidik karakter, kemudian ketika di industri itu teknisnya. Nah, yang training tadi, ya jangan sampai tiru loh ya. Mungkin pendidikan karakter itu untuk mengurangi human error tadi Pak ya? Untuk mengurangi human error. Betul. Pabrik itu saat tadi ya? Kerja di perusahaan. Kemudian berarti salah satu program budaya industri itu adalah 5R. Dan itu kita nanti terapkan kepada anak-anak. Anak-anak wajib menerapkan itu. Harus menerapkan. Dari nanti
pada saat kelas 10 itu program itu nanti kita sosialisasikan ke anak-anak. Karena mungkin anak-anak apa 5R apa sih gitu ya. Mungkin masih yang bingung. Masih bingung. Mungkin saat di SMP-nya itu ada istilah 5S. Mungkin SMP ada itu. 5S. Senyum, sapa, apa salam. Pertama apa ya? 3S itu apa? Salam dulu apa ya? Apa senyum dulu? Senyum, sapa, salam. 3S. Mungkin senyum, sapa, salam. Lah ini ganti ini. Menjadi ada istilah 5R, kan mungkin bingung juga. Oh iya. Nah, itu nanti diberitahu, disosialisasi secara teori 5R itu apa. Nah, setelah itu nanti anak-anak diwajibkan menerapkan itu. Nah, menerapkan. Bisa nanti dia pada saat di sekolah, dia seperti apa pada saat dia praktek, dia punya area kerja, dia punya area kebersihan dan sebagainya, masuk kamar mandi, tempatan, itu jurusan itu seperti apa. Jadi apa yang masuk 5R kita terapkan, kita implementasikan ke masing-masing area itu. Tidak hanya di sekolahan Pak ya, harapannya tidak di sekolahan, termasuk nanti pada saat dia di rumah. Di rumah juga. Di rumah. Ya. Jadi kita itu sudah mencoba untuk melihat apakah itu anak sudah mengimplementasikan atau belum, itu adalah kita sering melakukan video call. Video call ke anak? Video call anak. Jadi anak di rumah, iya toh. Ini setelah pelatihan? Setelah pelatihan. Setelah ada pelatihan. Sudah ada pelatihan, walaupun hanya pengenal sedikit lah ya. Kita coba dia video call, kemudian dia mau video kamar pribadinya. Nanti kalau malah pinjam kamar orang tuanya atau gimana? Enggak, ini sementara jangan ini. Gitu, kita kejujuran. Iya. Dia betul-betul dia video call. Dia video call, itu video itu kamarnya pribadinya, bukan kamarnya adiknya orang tua tidak dapur, tidak orang tamu enggak, kamar tiduran dulu. Apakah sudah betul-betul menerapkan 5R belum? Mungkin tidak dulu mungkin R1 atau R2, R3 dulu lah. Itu syuting. Nah, nanti setelah di video call itu kemudian kita komentari. Kita komentari apakah sudah betul, apa masih ada kekurangan di situ. Nah, kekurangannya apa? Nah, kita evaluasi. Kita evaluasi. Nah, mungkin coba itu di shoot yang dalam lemarinya itu. Sudah diringkas enggak? Jadi seperti contoh ya, ringkas itu adalah memilah. Ringkas itu memilah. Memilah-milah barang-barang. Mungkin baju yang bersih dengan baju yang kotor. Kalau di lemari kan tidak ada yang kotor dong. Oh gitu. Iya. Yang digunakan atau yang tidak? Oh, yang digunakan atau tidak digunakan. Saya kira coba saya tanya sama Mas Sobiron ini. Coba ini tidak ya. Apa istilahnya tidak kok kepengin tahu lah ya. Kepo pribadinya Mas Sobiron enggak? Coba ini jawab dengan jujur. Mas Sobiron saya yakin punya lemari khusus untuk penjaringan ya. Ada, Pak. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira ada yang di dalam lemari itu ada baju atau apapun yang tidak pernah penjaringan pakai, ada enggak? Ada Pak, pasti ada. Karena memang baju-baju yang sudah lama, yang sudah tidak muat lagi, itu nggak kepake kan? Otomatis kan masih di lemari. Nah, itu sudah dipakai. Nah, kenapa Mas Sobiron baju-baju itu masih disimpan? Wong sudah tidak cukup. Itulah yang harus kita pelajari dengan R1 tadi. Harus disingkirkan. Harus disingkirkan. Nah, baju-baju yang kekecilan atau apalah istilahnya. Mungkin ada apa ya? Ada sejarahnya misalnya. Tapi kalau disimpan itu nyuwun saya maaf, menimbulkan bau tengi. Dan kesan lemari itu penuh. Tapi kenapa enggak baju yang enggak dipakai? Maaf saja bisa disingkirkan atau bisa diberikan kepada nyuwun sewu yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Sehingga apa? Nanti lemari itu akan berkurang volumenya. Nah, setelah berkurang, maka nanti terus dipilah kembali. Baju sama baju yang berkerah. Mungkin Pak Sobiron punya kaos yang mungkin yang berbeda-beda. Betul. Ada yang warna putih, ada mungkin ya celana jean, celana tidak jean, baju tidak berkerah. Dipisah-pisah. Sehingga memudahkan apa? Pada saat Mas Sobiron mau mengambil misalnya, misalnya yang paling susah itu celana dalam biasanya. Iya itu. Ini nyaman enggak ini perbincangan enggak ya enggak apa-apa ya. Biasanya itu tertumbuk-tumbuk. Tapi sekarang kalau enggak gampang. Karena apa? Sudah jelas tempatnya. Iya. Oh, di sini.
baju sini. Oh iya. Itu ringkasan. Ini jadi ringkas. Oh, jadi ringkas ini berfungsi apa? Memudahkan mengambil, mudahkan mengembalikan kembali. Kayak seperti itu. Berarti memang kita menerapkan agar anak-anak itu terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Semacam itu. Oh iya. Nanti termasuk di situ gitu. Setelah dia misalnya di bengkel, setelah menggunakan kunci-kunci, ya toh, setelah memperbaiki butuh kunci-kunci, maka pada saat dia selesai hari itu, maka alat-alat yang digunakan untuk bekerja tadi dikembalikan ke tempatnya semula, sesuai dengan alat-alat itu. Misalnya kalau nggak selengkrah, tidak selengkrah, bahasanya siapa ya? Mohon maaf, kelompok kayak gitu ya. Ini enggak, kunci ring sama kunci ring, kunci pas sama kunci pas. Sehingga melihat kira-kira kunci ini sudah kembali semua enggak. Kalau selama di situ dilihat sudah semuanya ada, berarti alat itu antara saat diambil dan saat dikembalikan berarti sudah sesuai. Gitu loh. Iya. Jadi budaya-budaya itu yang harus dimiliki karena apa? Dimiliki pada anak. Gitu. Termasuk sekolah kita kan menerapkan jalur hijau. Apakah itu termasuk salah satu 5R tadi, Pak? Termasuk. Oh iya. Termasuk. Jadi kalau di Tunas Harapan bisa monggo silakan anak-anak SMP yang kepingin masuk Tunas ya. Jadi saya harapkan anak-anak SMP sekarang saya kira itu ya. Dan orang tua sekarang udah kritis itu. Dan kalau mau nyekolahkan anak-anaknya itu sekolah yang seperti apa, maka tidak salah kalau dia di Tunas Harapan. Ya. Seperti yang ditanyakan oleh Mas Sobiron tadi masalah jalur hijau. Ya. Jalur kelihatannya sepele, jalur hijau. Tidak jalur hijau mungkin agak susah orang membayangkan jalur hijau ya. Coba dengan bayangan yang paling mudah adalah tempat penyeberangan. Tempat penyeberangan. Nah, mungkin semuanya zebra cross. Itu di jalan raya, itu mungkin semua masyarakat ngerti apa itu. Sudah tahu. Untuk apa ini sudah tahu. Mengapa ada di situ. Gitu. Itu fungsinya apa? Untuk cepat menyeberang orang. Jadi semua orang itu diharuskan nyebrangnya di situ. Pertama apa? Tujuan utama adalah safety lebih aman. Keselamatan. Orang pengendara juga tahu, ini ada tempat penyeberangan, maka saya harus lebih hati-hati. Memelankan kendaraan. Memperlambat lajunya kendaraan. Karena ada tempat untuk penyeberangan. Dikatakan ada orang yang menyeberang. Oh iya. Jelas. Tapi kalau itu tidak ada penyeberangan, mesti kenceng. Kalau dia nyebrang di situ ya maaf saja kalau bisa terjadi accident dan mungkin yang disalahkan, walaupun mungkin secara hukum adalah kendaraan salah, tapi sebenarnya yang kesalahan itu adalah kepada yang nyabrang. Oh, tidak nyabrang pada tempatnya. Nyabrang pada tempatnya. Nah, itu termasuk itu nanti dididik dengan apa di sekolah dengan menggunakan jalur hijau itu. Gitu loh. Jadi dia mengetahui, nak saya harus lewat jalur hijau. Berarti jalur hijau itu tempat untuk lewat pejalan kaki untuk menuju ke kelasnya masing-masing. Kalau dia ke bengkelnya masing-masing, supaya apa? Anak-anak teratur di jalur hijau itu ditanamkan apa yang disebut dengan budaya antri. Budaya. Di situ ada pendidikan. Pendidikan apa? Karakter secara tidak langsung. Tidak bisa dimunculkan. Ini kan karakter enggak, jalur hijau itu enggak. Tetapi dengan dia jalan lewat jalur hijau, secara otomatis dia teratur, dia membiasakan budaya antri. Penjaringan kalau di bank atau di pelayanan publik, kira-kira Mas Sobiron kalau tidak antri gimana? Wah ya, amburadul. Mungkin ada timbul pertengkaran, masalah. Maka terus dimunculkan ada alat untuk mengambil antrian. Nanti setelah antri menunggu giliran untuk dipanggil. Sehingga masuk itu teratur. Tidak ada orang yang ini duluan saya, tidak bisa. Dibuktikan dengan kartu antrian. Itu bisa saja diterapkan dengan adanya pembuatan jalur hijau di lingkungan sekolah. Berarti fungsinya itu tempat berjalan anak-anak ketika mau masuk ke sekolah agar lebih rapi, lebih teratur. Lebih teratur. Oh iya. Jadi sudah langsung anak-anak itu di jalur hijau tidak nyebar.
Oh itu Pak ya, program 5R, program budaya industri yang pertama adalah 5R. 5R, salah satunya 5R. Terus ada lagi pendidikan karakter, semangat, jujur, disiplin gitu ya. Termasuk di 5R itu muncul disiplin. Maksudnya disiplin gimana Pak? Anak-anak wajib ke jalur hijau. Dia disiplin jalur hijau. Itu. Jadi 5R benar mencakup banyak. Dengan cara mendidik tadi dimasukkan di dalam area 5R. Jadi tadi yang ditanyakan tadi selain apa tadi? Selain 5R apa saja Pak? Yang ditunas loh ya ini. Yang ditunas loh karena kita diterapkan sekolah kita karena kita sudah luar biasa, pendidikan sekolah kita sudah sangat banyak. Insya Allah sudah diakui Pak. Sudah diakui. Dulu zaman tahun berapa itu ada sekolah namanya RSBI. Perintisan sekolah bertaraf internasional. Itu udah, maaf saja yang lain belum, kita sudah. Jadi kalau kita besar itu wajar. Ya. Itu ada lagi tadi selain itu ada pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Ada 5R, ada pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini ada hubungannya dengan nanti kalau anak-anak itu setelah beberapa tes, dia bekerja di perusahaan A misalnya, ada tes-tes itu, akhirnya nanti yang terakhir adalah ada yang namanya MCU. MCU, medical check up. Medical check up. Nah ini medical check up ini ada hubungannya dengan kesehatan. Karena tadi kira-kira kalau pekerja Toyota itu kemudian tidak di medical check up, kemudian dia langsung bekerja di land, kemudian tidak sehat, sering sakit. Bagaimana lainnya? Iya tuh. Berat. Tujuannya ke situ. Contoh ini akhirnya lain ini tidak efektif. Oh iya, ini yang melatar belakangnya adanya MCU ya Pak ya. Karena banyak pekerja itu ya mohon maaf karena sakit akhirnya nggak lolos gitu. Karena makanya dicek di MCU itu kalau memang dia betul-betul tidak sehat, maaf saja, maka ini dia tidak gunakan sebagai pekerja, tidak diterima istilahnya gitu loh. Kemudian balik ke sekolahan berarti anak-anak harus diberikan pola hidup sehat biar tidak sakit. Nyambungnya begitu. Nah, karena ini kok sudah ada suatu penelitian, kemudian kejadian setiap kali tahun ada perekrutan. Loh kok banyak ini apa sih? Kok enggak gagal setelah hujan-hujan kok gagal masuk, gagal diterima, ternyata kurang sehat. Nah, munculnya seperti itu akhirnya kita buat program bagaimana anak-anak itu bisa mencoba memulai hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini nanti diawali dengan cara bagaimana dia apa yang dia makan. Yang dia makan sehat enggak? Keseimbangan antara karbohidrat, lauk pauk, protein, kemudian lemak, ini sesuai enggak? Kalau enggak bisa dilakukan, ya nanti akhirnya tadi medical check-up-nya mungkin gagal. Itu aja harus diawali dari situ. Terus makan-makan yang maaf ada tambahan-tambahan, itu juga dikurangi. Termasuk rokok, keluyuran malam, pengaruh ya Pak? Pengaruh, gitu. Jadi tapi nanti pola sehat ini kelihatannya kita fokuskan ke makan dan minum. Ya, jadi olahraga mungkin masuk Pak? Nah nanti ada lagi untuk olahraga nanti ada istilah program kita adalah kebugaran. Iya. Program yang lain selain 5R dan pola hidup sehat, ada yang satu kebugaran ini meliputi tadi salah satu pendidikan karakter di industri, di sekolah yang untuk nanti apa yang untuk industri adalah semangat, daya juang tinggi. Kalau tidak sehat ya tidak bugar. Loyo Pak. Letoy. Iya. Apalagi kalau di industri itu kan kebanyakan bekerja sambil berdiri ya. Nah, berdiri. Kalau staminanya nggak bagus, nggak punya kebugaran ya nggak kuat. Kita dilatih juga untuk itu Pak. Dilatih. Anak-anak dilatih situ. Mungkin push up-nya berapa kali dalam 1 menit. Lari lapangan sejauh mungkin 100 meter berapa detik misalnya. Dicoba di situ. Semuanya dengan angka-angka. Kalau tidak dengan angka-angka ya tadi sembarang.
Wah, saya penting saya keliling lapangan ya. Enggak ada masalah. Kita di treatment berarti ya? Di treatment. Mungkin kelas 10, mungkin keliling lapangan 5 kali, kelas 11 20 kali, kelas 12 15 kali atau 30 kali gitu ya? Kalau enggak mungkin ya menitannya yang harus berkurang. Larinya tetap 100 meter, tapi gitu. Kelas 10 mungkin ya 20 detik misalnya. Misalnya itu. Misalnya 100 meter 20 detik misalnya. Atau 50 detik lah yang agak pantas lah ya. Nah, kalau Usain Bolt itu 100 meter itu 9 detik, Pak. Oh, yang yang juara olimpiade itu jangan di itu udah wadah samakan. Oh iya. Tapi kalau anak-anak bisa ya enggak apa-apa. Biar ikut olimpiade sekalian dia. Mengangkat nama orang tua sekolah dan wah luar biasa. Ini ada anak yang dari Tunas ikut olimpiade dan meraih medali emas gitu. Itu ada pusatnya berapa? Ini namanya kebugaran. Jadi pertama didukung dengan keilmuan, industri, kemudian fisik. Pola hidup sehat dan kebugaran. Oh iya. Ada lagi Pak Mas Sobiron selain itu. Apa itu Pak? Ada yang namanya safety riding. Safety riding. Safety itu keselamatan. Keselamatan, riding itu berkendara. Berkendara. Oh berkendara. Caranya bagaimana? Keselamatan berkendara. Bagaimana caranya kita berkendara itu bisa selamat, aman. Dari situ ada pengetahuan luar biasa. Jadi kita tidak hanya bergantung kepada, maaf saja ini Pak Polisi, pada saat kita ngurus SIM harus pakai helm, macam-macam. Kalau pakai mobil itu harus pakai seatbelt, gitu. Harus bagaimana ini tidak, ini ada ajaran. Kita terapkan di sekolah. Sejak awal bahwa safety riding itu penting. Iya betul. Dimulai dari anak-anak saat mengendari seperti apa, dia punya SIM itu harus seumur berapa. Syaratnya apa? Kemudian yang kedua yang penting adalah bagaimana kondisi kendaraannya. Wah ini banyak Pak. Ini Pak, banyak anak-anak gitu zaman sekarang itu sepeda motornya itu tidak gawan pabrik. Iya, tidak standar. Tidak standar. Tapi asal ada yang spionnya dicopot, knalpotnya diganti, bannya itu ganti yang lebih kecil. Knalpotnya bom ganti yang racing itu. Yang buang istilahnya knalpot buang istilahnya. Gitu ya, iya. Itu gini ya. Jadi sekaligus saya sampaikan kepada teman-teman TH ya, masyarakat Pati khususnya ya. Untuk masalah kendaraan ini. Jadi kendaraan yang dari keluar pabrik itu sudah dihitung standarnya. Komponen-komponen itu digunakan untuk apa? Nomor satu adalah masalah keselamatan. Kalau teman-teman TH ini, murid-murid saya TH, masyarakat TH dan Pati, satu komponen mobil dikurangi, maka keselamatannya akan terancam sekali. Berkurang. Keselamatannya berkurang. Makin banyak yang dikurangi, maaf saja ya, kemungkinan celaka makin besar. Potensi kecelakaan makin besar. Jadi saya mohon kepada anak-anak, pada teman-teman, pada sobat TH, masyarakat, kalau bisa sepeda motor, mobil itu yang standar saja. Toh, kalau standar kita tidak mengeluarkan biaya lagi. Kendaraan lebih awet, sepeda motor itu lebih awet, gitu ya. Sebagai contoh misalnya ini, yang paling gampang itu ya, spion dihilangkan. Kalau mau belok gimana? Mau nyelip dari mana? Masuk kita nengok-nengok. Kayak kucing. Mau nyelip, aduh. Wah, depan ada kendaraan lain. Lah kita nunggu. Kita lihat spion. Oh iya betul. Gitu. Oh, mangga bilang coba aman enggak? Apalagi lampunya enggak ada. Wah, ini malah mengerikan lagi malam-malam dikendarai. Wah, ini repot ya. Jadi mengurangi komponen pada kendaraan sepeda motor itu akan mengurangi keselamatan daripada dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lebih besar. Oh iya. Oh begitu ya Pak. Ini penting. Tadi kan program pertama kan 5R. 5R. Kemudian yang kedua pola hidup sehat. Yang ketiga itu kebugaran. Kemudian ini safety riding. Ada lagi Pak? Ada, masih karena ini banyak sebenarnya. Satunya adalah lagi ada namanya safety dojo. Safety dojo. Apa itu Pak? Safety dojo ya. Safety dojo. Jadi safety dojo itu adalah trainer-trainer untuk menjaga
keselamatan kita pada saat kerja. Berarti anak-anak. Jadi ada contoh, ada ilustrasi. Ilustrasi. Ada ilustrasi. Misalnya ada safety dojo tentang sepatu sus, safety shoes. Safety shoes. Safety shoes. Sepatu yang aman. Sepatu yang aman. Jadi safety shoes itu sepatunya agak berat, ya, agak berat. Bagian depannya itu ada tempurung baja. Itu kalau nggak salah sampai 50 kilo ditekan begitu, itu tidak apa-apa. Kaki kita masih aman. Di situ diberi ilustrasi. Kalau Anda, anak-anak pekerja tidak memakai safety shoes, ini kejadiannya. Ada alat peraganya. Oh iya. Berarti di safety dojo itu anak-anak langsung diberikan ilustrasi. Ilustrasi menggunakan alat peraga sesuai dengan kenyataan. Misalkan kalau di industri nggak pakai safety shoes tadi safety ya. shoes, mungkin ketiban apa, ketumpuk apa, dek, kakinya bisa. Jadi di situ ada yang di peraga itu ada yang sepatu biasa, kemudian dipukul dengan tadi menggunakan peraga, des. Di dalamnya dipasangi kapur, kapurnya hancur lebur. Ya. Terus kemudian dengan safety shoes, dimasukkan di situ, dimasukkan kapur, lepas itu beban. Kapurnya masih utuh. Itu kapur itu mengilustrasikan kaki kita. Kapur itu sebagai pengganti kaki kita. Pada saat kita menggunakan safety shoes dengan yang tidak menggunakan safety shoes. Perbedaannya seperti itu. Makanya di Tunas Harapan ada itu. Ada ya. Ada. Makanya tidak akan salah masyarakat itu menyekolahkan anaknya ke Tunas Harapan saja. Ini loh Mas Biron ya. Itu. Oh iya. Berarti program-program, kelima program ya Pak ya? 5 program itu nanti semuanya diajarkan kepada anak-anak. Kepada anak-anak. Yang tujuan utamanya adalah, pertama adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Misalnya tadi safety reading. Mas Biron sebagai pekerja. Mau kerja di PT Harapan misalnya. Ini berok. Jenengan kalau tidak safety reading gimana? Iya, diajari. Nah, ini sekarang yang menjadi contoh, menjadi prasarana peragaan adalah anak-anak dari rumah ke sekolah Tunas Harapan harus safety reading. Keluar rumah aman, sampai sekolah aman, kondur aman lagi, gitu loh. Itu sebenarnya ilustrasinya gampang. Mengapa itu diajarkan di Mas? Gitu loh Pak. Tapi Pak, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ini kan masa pandemi Pak ya. Iya. Kita ya tidak bisa menutupi, tidak bisa memungkiri bahwa memang program itu kan tadinya untuk anak. Nah ini kan otomatis karena pandemi berhenti Pak ya. Berhenti. Tidak ada ya. Ini kira-kira dengan ini ada angin segar bahwa sekolah itu PTM itu sudah mulai masuk lagi. Nah kira-kira kan kita laksanakan lagi. Betul ya Pak ya. Kira-kira kapan Pak pelaksanaannya itu atau bagaimana teknisnya pripun nanti untuk mengajarkan ke anak-anak itu Pak? Jadi untuk sementara ini yang kita sangat sangat bukan prihatin karena ini adalah cobaan dari Allah SWT ya. Kita harus menerima ini apapun. Jadi hampir 2 tahun ini untuk pelaksanaan budaya industri itu ya memang belum bisa dilakukan, belum bisa. Mungkin ya ada sedikit yang masuk karena karena bahan materi tertentu bisa saja, cuma ya tidak bisa maksimal. Lah karena itu tidak bisa sebenarnya anak-anak sedikit-sedikit terus melaksanakan tidak bisa. Karena ini adalah sebenarnya budaya industri itu diperuntukkan untuk semua warga sekolah. Tidak hanya siswa. Oh iya, tidak hanya siswa. Lah guru juga harus menjadi contoh dong. Oh gitu. Iya, safety reading ya harus guru juga dong. Betul. Lewat jalur hijau ya harus guru dong. Harus contoh. Kita memberikan contoh sebagai guru. Itu depan semua warga sekolah, mulai top manajemen, kepala sekolah sampai nyun sewu maaf ya, sampai yang bapak-bapak yang bagian kebersihan. Semuanya kita hargai. Harus ingat sosong tuh loh. harus
mengikuti apa yang ada di sekolah untuk urusan budaya industri. Nanti kalau ada nanti tidak akan jadi. Loh itu kok tidak konsekuensi melakukan ini berarti ya tidak bisa gagal. Berarti ini kan pandemi Pak. Berarti pelaksanaannya itu ya mungkin mengikuti nanti keadaan. Selama gugus tugas itu mengusulkan semua lah ya. Memang semua karena nanti kalau ada sebagian anak kasihan dong ada anak-anak yang tidak ngerti budaya industri. Karena mereka juga harus menjalankan hal yang sama. Maka kalau nanti kapan yang ditanyakan kapan pelaksanaan kita mulai, insya Allah nanti kalau anak-anak itu semua sudah bisa tatap muka. Atau kita gilir dulu Pak. Atau mungkin nanti bisa bergilir lah 50%. Itu pun mungkin kalau budaya itu mungkin kurang maksimal. Karena apa? Karena pelaksanaan itu semuanya harus ngerti sebenarnya. Semuanya harus ngerti. Cuma kalau nanti karena waktunya belum jelas kapan itu COVID itu mereda atau kapan itu mengizinkan gugus tugas mengizinkan kita tatap muka masuk ya tadi bisa mungkin 50%. Sehingga anak-anak tetap walaupun ada situasi seperti ini tapi setidaknya ada anak-anak tetap bisa memahami menerima apa itu budaya industri. Berarti selama ini atau kita berikan teori-teori dulu atau pripun Pak atau anak-anak yang baru itu Pak? Ya ini untuk sementara ya anak-anak kita kasih briefing dulu. Kalau susah hasil itu terus ada bisa cuma ya tadi separuh-separuh tadi dan separuh-separuh itu kadang kalau ada hal-hal yang terlewatkan mungkin tapi nak bareng-bareng gitu kan semuanya dengar kalau kita materi semua gitu ya walaupun ada beberapa anak juga yang tidak fokus namanya anak-anak gitu nah, tugasnya guru ya membuat fokus itu anak-anak. Betul. Baik, seru sekali perbincangan kita Pak Karyo. Tapi sayang sekali karena waktu kita terbatas ya kita bincang-bincangnya lain kali saja. Kita bisa teruskan nanti. Nanti Mas Sobiran bisa menayangkan misalnya ya. Kalau bisa tayangkan nanti apa yang dilakukan anak. Nanti bisa istilahnya dimasukkan di YouTube apa gimana itu. Film-film tentang pelaksanaan atau implementasi daripada budaya industri di SMK. Jadi ini sekaligus saya sampaikan ke masyarakat, tolong ini loh yang kita miliki Mungkin bukan hanya Pati saja mungkin ya, Koordinator Pati, Rembuang atau mungkin se-Indonesia ya. Obrolan kita mungkin ya mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan dan mempunyai minat menyekolahkan anaknya di Tunas Harapan. Pendidik itu kan tidak terbagi-bagi. Karena apa? Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan sama rata Pak ya, tidak bisa membeda-bedakan. Nanti bisa orang-orang Sulawesi atau apa aja tidak merendahkan ilmu kita, mungkin dia tidak atau mungkin sana mungkin ada program yang lebih menarik lagi kita bawa ke adopsi ke sini gitu ya. Oke, terima kasih Pak Karyo atas kehadirannya di podcast TH luar biasa atau TH Podcast ya. Teman-teman, itu saja perbincangan kita Sobat TH, itu saja perbincangan kita dengan Pak Karyo. Semoga apa yang kita perbincangkan ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.